Marah nomor satu jadi pembela Islam terhebat. Teman-teman tahu nggak sih, sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah salah satu musuh terbesar Nabi Muhammad SAW. Keislaman Umar terjadi di tengah-tengah amarah dan sebilah pedang. Kita akan berbicara mengenai Umar bin Khattab yang sebelum Islam, beliau adalah sosok yang sangat berperan di Mekah. Postur tubuhnya tinggi besar, karismanya kuat, dan ucapannya selalu didengar. Namun sayangnya semua keberanian dan kekuatannya itu ia arahkan untuk melawan Islam. Bagi Umar, ajaran baru ini adalah aib, menghina tradisi dan memecah belah suku Quraisy. Kebenciannya pun memuncak saat ia tahu bahwa banyak rakyat bahkan budak-budak mulai mengikuti Nabi. Dan pada akhirnya Umar pun membuat keputusan yang gila. Ia mengambil pedangnya, kemudian ia bersumpah akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Dengan pedang terhunus di tangan, Umar berjalan cepat menuju rumah Nabi Muhammad SAW. Wajahnya dipenuhi amarah, tekadnya bulat. Hari ini ia akan mengakhiri dakwah Islam. Namun di tengah-tengah jalan, tiba-tiba seseorang menghadangnya. Umar, mau kemana? Urus dulu keluargamu sendiri. Adik iparmu Said dan anak kandungmu Fatimah sudah masuk Islam. Seketika amarah Umar menuju pecah. Dengan pedang terhunus di tangan, Umar berjalan cepat menuju rumah Nabi Muhammad SAW. Wajahnya dipenuhi amarah, tekadnya bulat. Hari ini ia akan mengakhiri dakwah Islam. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba ada seseorang yang menghadangnya. Umar, mau kemana? Urus dulu keluargamu sendiri. Adik iparmu Said dan adik kandungmu Fatimah sudah masuk Islam. Namun seketika amarah Umar pun pecah. Ia langsung berbalik arah menuju ke rumah adiknya. Apakah ini benar? Ia masuk dengan kasar melihat adik dan iparnya sedang membaca sesuatu. Umar pun murka. Ia langsung memukul adik dan iparnya habis-habisan. Mereka jatuh, namun Fatimah berteriak, "Iya, kami sudah masuk Islam. Lakukan apa saja yang kau mau." "Umar, kami tidak akan kembali." Melihat darah adik-adiknya, Umar pun sedikit tertegun. Lalu matanya menangkap lembaran kertas yang tadi dibaca oleh adiknya. Ia pun merebutnya. Namun entah kenapa matanya mulai membaca lantunan surat Toha. Toha ma anjalna alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhshaha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati watil ula ar-rahmanu al arsyitawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tatsara wa in tajhar bil qawli fi inna ya'lamu sirra wa yahfa Allahu la ilaha illa huwal asmaul husna. Kemudian seketika itu tubuh Umar pun bergetar hebat. Hatinya yang sekeras baja seolah ditusuk oleh ribuan jarum. Ayat-ayat itu menembus jiwanya. Amarahnya hilang digantikan oleh ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Hidayah pun datang kepada Umar. Saat itu juga Umar pun meletakkan pedangnya dan berkata, "Tunjukkan padaku di mana Muhammad." Ia mendatangi Nabi dan di hadapan Rasulullah ia pun bersyahadat. Subhanallah, musuh terkuat Islam berubah menjadi pelindungnya dalam waktu yang singkat. Lalu, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah dramatis Umar ini untuk hidup kita di hari ini? Ada 2 poin penting yang bisa kita dapat. Yang pertama, hidayah itu kejutan yang bisa datang tiba-tiba. Maksudnya itu gini, sekeras apapun hati kita, seburuk apapun kita di masa lalu, Allah itu pasti bisa kasih jalan baik, hidayah kapan aja. Jadi hidayah itu jangan pernah putus asa sama diri sendiri. Yang kalau Umar yang awalnya itu mau bunuh Nabi itu bisa berubah total, kita juga bisa kok yang berubah jadi lebih baik. Kemudian yang kedua, kekuatan Al-Quran sebagai pelunak hati. Intinya itu hati Umar yang keras kayak batu itu bisa luluh cuma gara-gara 1-2 ayat Al-Quran, yaitu surat Toha. Yang berarti ini tuh jadi bukti kalau Al-Quran itu obat. Kalau ke hati kita lagi galau, marah, atau lagi keras kepala, coba deh buka Al-Quran. Ia pasti punya cara untuk menenangkan dan melembutkan hati kita. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini mengajarkan kita satu hal yang sangatlah penting. Pencarian kebenaran itu tidaklah mengenal kata terlambat. Dulu ia musuh,
Namun begitu hidayah datang, ia menjadi pembela Islam yang paling berani. Mungkin saat ini kita merasa bahwa hati kita keras atau kita punya banyak salah di masa lalu. Namun kita lihat Umar, dia membuktikan bahwa jika Allah sudah berkehendak, perubahan terbaik itu bisa datang detik ini juga. Yuk kita teladani keberanian Umar, berani mengakui kesalahan, dan berani untuk berubah 180 derajat demi kebaikan. Kuncinya ada di hati kita, yaitu Al-Quran. Kalau video ini bermanfaat dan menginspirasi kamu, jangan pelit ya, klik like, share ke teman-teman kamu yang mungkin sedang butuh motivasi. Kemudian jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan inspirasi dakwah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.